Teman-teman, Toyota Hilux terbaru. Sebetulnya rekan saya Tribu Laksono sudah mengulasnya dalam ajang Indonesian Automotive Online Festival waktu itu ya, beberapa bulan lalu. Cuman sekarang saya diberi kesempatan untuk tes lengkap rasa berkendara dari Toyota Hilux. Sebetulnya dia nggak cuma ubah tampilan di eksterior, tapi juga ada teknisnya, terutama di suspensi belakang. Nah, untuk itu kita bakal cobain rasa berkendaranya di track off-road maupun on-road. Tapi untuk itu kita lihat dulu ubahan dari Toyota Hilux. Ubahan paling mencolok tentu pada fascia depannya yang sekarang tampilannya jadi lebih mirip Toyota Tacoma, yaitu double cabin besarnya Toyota, atau bisa dibilang truknya gitu ya, kalau di luar negeri disebutnya truknya Toyota. Grillnya sekarang extra besar. Sebetulnya dulu di Thailand sebelum versi ini ada yang versi facelift juga. Grillnya ini juga mirip-mirip kayak gini, tapi di sininya lebih rata lagi. Sementara lampunya itu mirip sama yang lama, cuma dia sayangnya nggak masuk ke Indonesia, langsung masuknya yang versi ini. Tapi ini jauh lebih keren sih. Dan juga kalau kita ngeliat lampunya, ini udah bilet ya pakai proyektor. Pancarannya putih, terang, tapi juga fokus. Lalu ini juga LED, sen pun LED, sampai ke bagian fog lamp sudah LED. Jadi secara tampilan ini sih jadi keren banget sih, asli. Kalau teman-teman gimana? Lebih suka tampilan yang ini atau yang sebelumnya nih, yang nggak masuk versi Indonesia? Kalau saya sih jujur lebih suka tampilan yang ini sih, lebih keren gitu. Peleknya masih menggunakan ukuran 17 inci, cuman bedanya desainnya aja sih. Sekarang tetap palang 6, tapi desainnya berbeda dan finishingnya dibikin warna abu-abu. Kalau sebelumnya kan warna silver ya. Ini kelihatannya jadi lebih sangar sih, senada sama warnanya yang abu-abu seperti ini. Saya suka banget nih warna yang kayak gini nih. Lalu untuk spionnya ada cover chroman. Ini karena tipe V ya, tipe yang paling flagship. Begitu juga dengan handle pintunya, dia juga sudah chrome-chroman. Lalu kita ngelihat ke belakang, nah nih, travel suspensi jauh banget ya. Kalau travel suspensi yang jauh, efeknya adalah ketika misalnya posisi mobilnya agak-agak miring seperti ini, tapi ban keduanya tetap napak, jadi traksinya bakal lebih dapet sih. Dan ini juga ada improvement di bagian sini. Infonya tuh di bagian shock breakernya, dia jadi lebih empuk sih bantingannya. Nanti bakal kita cobain deh. Sekarang kita ke belakang. Belakangnya lampunya juga sekarang beda, udah pakai LED nih, udah kayak huruf B gitu ya kalau yang di sana. Ini huruf B kebalik, lampu sennya dia tetap masih mengandalkan bohlam. Ini sebetulnya kalau desainnya nih nggak beda dengan yang lama, jadi artinya yang lama pun harusnya sih bisa nih ganti pakai ini. Lalu karena tipe V, lagi-lagi masih ada bumper tambahan dan juga ada chrome-chromannya nih. Begitu juga di sini nih. Lalu kalau kita ngeliat baknya, dia udah ada tambahan bed linernya. Jadi kalau mau bawa barang, nggak takut lecet body-bodinya. Oke lah. Sekarang kita lihat ke bagian dalam ya. Oke, kita lihat interiornya dulu. Kita nyalain dulu kali ya. Cuman kuncinya masih model lipat, dia belum keyless. Tapi sebetulnya udah immobilizer ya. Nah ini sebetulnya kalau dari tampilan atau desain dashboardnya, dia nggak berbeda sama yang sebelumnya. Cuma emang ada beberapa detail seperti head unitnya, dia udah berbeda. Ini lebih mirip kepunyaan si Toyota Calya sih. Ini sama persis, menu-menunya pun sama. Lalu setirnya ini masih sama dengan sebelumnya, tombol-tombolnya pun sama, di kiri untuk audio, sementara di kanan ini untuk MID. Cuma kalau kita ngeliat ke panel instrumen, ini baru kelihatan bedanya. Jadi di MID-nya ini sama persis dengan yang kepunyaan Fortuner. Artinya dia sekarang ada tambahan kecepatan digital, sama ada ini nih, angle dari rodanya. Nah ini penting banget sih kalau lagi off-road gitu ya. Terutama kalau kita biasanya jalannya licin, bannya masih belok aja, tapi kita bisa jalannya lurus gitu kan. Nah jadi kita tanpa harus ngeliat keluar dulu, kita bisa lihat dari situ tuh, angle rodanya ke arah mana. Lalu semuanya masih sama ya. Ini ada knob untuk four wheel-nya di sini. Lalu ini nih, salah satu keunggulan dari Toyota Hilux adalah dia punya differential locker untuk gardan belakang. Ini sih ngebantu banget kalau misalnya jalannya alur air gitu ya, yang agak miring-miring. Ketika satu bannya udah mulai kehilangan traksi, dia masih bisa jalan berbarengan.
Lalu di sini ada tombol untuk mode berkendara, ada eco mode dan juga power mode. Wah, ini sih enak banget sebetulnya. Lalu untuk jok, kalau dulu warnanya coklat, kalau sekarang warnanya hitam, masih pakai kulit. Yang untuk sebelah kanan pengaturannya elektris ya, udah elektris, tapi yang sebelah kiri dia masih manual. Dan airbag ada 7 ya, nggak cuma di depan 2, lalu curtain airbag, side airbag, sama di knee airbag. Jadi ada 7 totalnya. Sisanya sama aja ya. Coba kalau di belakang tuh ada tempat penyimpanan rahasia sih sebetulnya. Saya tunjukin deh. Nah, ini belakangnya sebetulnya dia ada tempat penyimpanan rahasia. Tinggal diangkat aja, nih ada talinya buat ngangkat. Nah, di sini nih. Ini bisa ya buat nyimpen uang berapa gepok sih bisa di sini nih. Terus kalau misalnya teman-teman mau bawa barang yang ukurannya nggak terlalu besar tapi nggak mau naruhnya di bak gitu, ini bisa taruh di sini ya. Ini tinggal diikat aja ke sini. Jadi dia bisa bertumpu. Gitu. Udah gitu dia juga masih ada isofix. Ini juga untuk di bagian atasnya, topnya nih. Dan kalau kita duduk, ini sebetulnya dia nggak bisa direbahin ya. Jadi posisinya fix aja, emang lumayan tegak sih. Lumayan tegak, dan ini ada armrest sekaligus untuk cup holdernya. Lumayan lah kalau mau buat bawa tumbler. Itu aja, nih ada seat pocket, lalu ada buat naruh barang ya. Dia bisa sampai 4 kilo. Lalu di kirinya juga masih ada door pocket juga, sama buat cup holder. Ini suasananya memang lokasi lumayan panas teman-teman. Itu aja sih, selebihnya sama aja seperti yang sebelumnya. Dan sekarang saya udah gak sabar banget, kita bakal cobain langsung off-road dengan Toyota Hilux. Ya, nggak bisa dibuka, lewat sini aja deh. Oke teman-teman, kita langsung cobain aja track off-road. Sebelumnya kita masukin dulu ke 4H ya. Sebetulnya karena jalannya masih padat alias nggak licin-licin banget, 2H sih sebetulnya tadi masih bisa. Cuman memang supaya nggak ada slip-slip gitu, langsung aja kita masuk ke 4H. Nah, ini jalannya mulai miring. Tapi sejauh ini karena tracknya masih aman ya. Dan salah satu kelebihannya Hilux seperti yang tadi saya bilang adalah dia punya locker belakang yang bisa diaktifkan dengan cukup menekan tombol aja. Jadi sebetulnya kalau misalnya jalannya agak miring-miring gitu, misal di alur air gitu ya, traksi bannya misalnya satunya udah agak-agak ngangkat, itu masih enak tuh, jadi bisa gampang lolos. Tapi ini masih pakai 4H aja enak banget sih, apalagi pakai 4L ya, yang rasionya pasti jauh lebih rendah. Nanti kita cobain di 4L nya, sementara di 4H dulu nih. Oke, ini saya mau cobain approach angle dan departure angle. Sebetulnya kalau approach angle-nya ini di Hilux nggak masalah ya, karena bumper depan sama rodanya itu nggak terlalu jauh. Tapi yang jadi masalah adalah departure angle-nya. Itu masalah untuk kebanyakan double cabin sih, karena dari bumper sama sudut rodanya itu lumayan jauh. Dan ini karena tipe V, dia ada tambahan lagi kan tadi bumper belakangnya yang krum-kruman itu. Jadi ketika misalnya kita habis turun dari gundukan itu harus hati-hati. Nah, kalau ini kan pas kita nanjak depannya aman ya. Nah, misalnya pas kita turun terus agak-agak pelan-pelan nih, kalau enggak dia nyangkut. Nah, kayak misal turun gini nih. Nah, tuh bannya udah ngatung tuh, ban belakangnya udah berasa ada deng-deng gitu. Nah, ini jalurnya alur air ya. Tapi emang berasa sih suspensi belakangnya terutama ya. Bantingannya jadi lebih enak sih dari sebelumnya. Sebelumnya tuh keras banget, sumpah keras banget. Ini saya ngetesnya sama-sama kosong ya. Tapi nanti kita cobain juga di trek aspalnya seperti apa perbedaannya.
Coba kita pindahin ke 4L ya. Ini untuk masuk 4L nya kita harus berhenti dulu dan harus kita agak tekan dulu sampai for low nya aktif. Nah ini udah nyala ya. Tuh ini saya udah lepas pedal gas aja nih, dia udah ngerayap pelan. Ini kalau differential lockernya ini belum nyala. Coba kita berhenti, kita nyalain ya. Nah kita pencet aja yang lama ya. Di situ ada tulisan TRC turn off juga. Jadi traction controlnya dia akan mati, sama rem ABS-nya dia bakal nonaktif. Nah kita jalan aja. Tuh jadi low banget nih. Kedengeran ya, agak-agak gerung gitu. Nah biasanya ini kalau lockernya nyala, jangan sekali-sekali gunakan di jalan aspal, karena dia bakal nyeret tuh, karena gerak roda kanan kirinya kan bersamaan dan itu bakal ngerusak si gardannya. Kalau di jalan tanah nih aja udah tuh agak-agak nyeret-nyeret. Oh miring-miring masih enak. Kita coba naik lagi nih. Ini tanjakannya agak tinggi ya, tapi karena pakai locker jadi masih cuma gas dikit-dikit aja. Tetap enak. Nanti kita cari yang agak-agak licin dikit kali ya. Sebetulnya ini kemarin habis hujan, cuman sekarang udah panas banget, daerah sini terik banget, jadi tanahnya udah langsung ngering sih. Sama yang perlu diperhatikan juga kalau bawa di cab, karena wheelbase-nya panjang, ketika ketemu gundakan yang lumayan tinggi harus hati-hati tuh, karena bagian tengahnya cenderung suka mentok ya. Apalagi ini ada footstep-nya. Nah biasanya kena di footstep itu ya, kena dikit sih. Nah jadi harus hati-hati. Ini karena posisi standar ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang biasanya kalau udah punya decap gitu pengen dimodif, biasanya kan pakai ada lift kitnya atau bannya diperbesar sehingga ground clearance-nya jadi jauh lebih tinggi. Nah itu baru pasti bakal lebih pede ya kan. Oke teman-teman, kalau tadi sudah di off-roadnya, sekarang kita cobain on-roadnya ya. Nah, barusan saya ngelewatin speed trap. Jadi memang ada improvement di suspensi bagian belakang, terutama di shock breakernya yang diganti jadi lebih empuk. Dan ini improvementnya berasa banget sih. Artinya kalau misalnya kita ngelewatin kayak speed trap kayak gini nih, atau misalnya posisi tidur, itu jauh lebih nyaman sih. Kalau dibandingkan yang sebelumnya tuh asli keras banget, udah kayak naik sports car. Kalau sekarang jauh lebih nyaman, walaupun nggak senyaman sedan ya, karena nggak bisa dipungkiri ini kan dia pakai lift spring teman-teman. Jadi memang dia buat bawa beban, beda sama Fortuner yang pakai perkeong. Lalu kalau soal performa ya, sebetulnya dibandingkan yang versi sebelumnya ini nggak ada perbedaan sama sekali, karena dia masih menggunakan mesin 2GD yang kapasitas mesinnya 2393 cc, tenaganya 149 Nm dan torsinya mencapai 400 Nm. Dan hasilnya akselerasi dari 0 ke 100 km per jam tuntas dalam waktu 13,1 detik. Memang kalau dibandingkan rival terdekatnya yakni Mitsubishi Triton, akselerasi yang sama dari 0 ke 100 dia bisa mencapai 11,1 detik. Artinya ada selisih 2 detik ya kalau dibandingkan si Triton. Karena memang Triton meskipun secara kapasitas mesin mirip-mirip, tapi tenaganya dia gede kan, di 181, dan juga untuk torsinya 430 Nm. Udah gitu kalau ini untuk efisiensi bahan bakar, tapi masih lebih irit sih dibandingkan Triton. Untuk di rute dalam kota itu 11,1 km per liter, sementara di rute tolnya itu mencapai 14,9 km per liter. Kalau dibandingkan sama Triton gitu ya, di rute dalam kota aja dia 10,4 km per liter, sementara di rute tolnya 12,2 km per liter. Ya lumayan lah, lumayan signifikan sih ya kalau 2 detik, tapi di sisi lain si Hilux bisa lebih efisien. Cuma sebetulnya dengan tenaga yang ada,
Ini juga masih enak sih, apalagi dia ada mode berkendaranya, ada power mode, tinggal kita pencet aja, lalu kita injek pedal akselerasi langsung. Tenaganya walaupun ada lag sedikit tapi tetap enak kok. Dan dia mesinnya disalurkan ke transmisi otomatis untuk yang tipe V ya. Ini 6 percepatan, ada mode manualnya juga di sini, disalurkan ke roda belakang. Kalau two wheelnya, tapi kalau itu juga bisa kita pindahin ke four wheel atau ke semua roda. Lebih enak sih ya. Kalau ngomongin akselerasi mungkin masih jauh lah ya dibandingkan Triton, tapi ya kalau buat bawa beban gitu masih oke-oke aja sih. Dan juga kalau ngomongin soal fitur teman-teman, ini fitur berkendaranya selain mode berkendara ya, ini sebetulnya kalah jauh sih kalau dibandingkan sama Triton, karena Triton itu dia punya kayak forward collision warning gitu ya, artinya punya fitur-fitur yang sama dengan Pajero Sport Dakar Ultimate. Kalau di sini fitur kayak gitu tuh nggak ada di sini. Cuman masalahnya kalau dari harga, waduh, ini bahkan harganya masih lebih mahal dibandingkan Triton yang fiturnya padahal lebih berlimpah sih. Jadi kalau secara value sebenarnya Hilux masih kalah dibandingkan Triton. Beda selisihnya tuh sekitar 3 jutaan lah ya. Kalau ini kan harganya sekarang 492 jutaan. Kalau si Triton itu 489 jutaan. Ya tapi balik lagi sih ke teman-teman ya. Kalau saya jujur lebih suka desainnya si Hilux yang baru ini. Tampangnya lebih sangar gitu ya. Apalagi dengan adanya differential lock yang di belakang, itu ngebuat mobil ini sepertinya lebih mumpuni ketika diajak ke medan off-road yang lumayan berat gitu. Tapi kalau di Triton itu fitur-fiturnya itu kan lebih berfungsi ketika kita di jalan aspal gitu ya. Ya kalau di Triton Ultimate atau yang tipe V di Hilux itu kan memang bukan untuk digunakan off-road berat gitu. Biasanya ya mungkin off-road ringan, atau juga kalau mau dia pakai yang off-road berat itu biasanya kan ambilnya tipenya yang di bawahnya ya. Karena harganya aja udah 400 lebih kan, udah hampir 500. Oke teman-teman, itu dia review saya soal Toyota Hilux terbaru. Jadi tadi udah ngerasain bagaimana rasanya di track off-road, lalu juga di on-roadnya. Kalau di off-roadnya kan memang karena ini mobil pakai locker belakang ya, jadi itu enak banget ketika misal tadi ada alur air, atau misalnya ketika bannya salah satunya nggak napak, dengan adanya locker itu jadi kita traksinya tetap ada gitu. Udah gitu main di yang undakan-undakan, terus ngetes approach angle di patur angle. Ini memang kontur depannya sih lumayan oke, tapi belakangnya memang jadi masalah ya. Sama tadi bagian tengahnya pas ada undukan agak tinggi tuh, jadi sempat kena di footstepnya. Lalu di on-roadnya juga sebetulnya ini nggak ada perbedaan secara mesinnya ataupun transmisinya. Tapi yang saya suka adalah soal kenyamanan nih. Karena di suspensi belakangnya kan sekarang shock breaker-nya jadi lebih empuk ya, dan berasa banget sih, jadi lebih nyaman dibandingkan yang sebelumnya. Cuman memang ini harganya sekarang udah cukup lumayan ya, di sekitar 492 jutaan. Kalau dibandingkan sama Triton Ultimate yang harganya aja ini lebih mahal 3 jutaan teman-teman. Tapi kalau kita ngeliat fiturnya, ini sih masih kalah jauh ya. Paling ada airbag 7 buah ya, ini di sini ada gitu. Tapi kalau soal fitur berkendara yang kayak forward collision warning kayak gitu, ini nggak ada. Jadi secara value sebetulnya masih lebih bagus sih Triton Ultimate. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Sampai jumpa.